Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi hukum 1 termodinamika. Kenapa saya buatkan video? Karena masih ada beberapa kelas yang belum masuk ke materi tentang termodinamika. Jadi saya jelaskan tentang termodinamika di sini. Silakan kalian simak, silakan kalian catat materinya. Nanti sewaktu-waktu pasti akan saya tanyain tentang materi hukum 1 termodinamika. Lanjut, kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita mengenal yang namanya isobarik. Apa sih iso? Iso ini artinya tetap. Barik itu artinya tekanan. Jadi, isobarik ini adalah tekanan tetap. Tekanan tetap. Oke. Apa maksudnya? Oke. Maksudnya ya tekanannya tetap, oke? Misal nih, kita punya rumus kemarin yang teori kinetik gas. Rumus teori kinetik gas itu apa sih? PV sama dengan nRT. Ada 1, ada 1, ada 1. Per P2, V2 sama dengan nRT2. Dia mengatakan artinya tekanannya tetap. Tekanan tetap itu ya artinya tekanannya konstan. Oke, ini kita coret, NR coret. Berarti V1 sama dengan T1 per V2 sama dengan T2. Ini rumusnya. Oke, untuk yang isobarik atau V per T sama dengan konstan atau V per T sama dengan tetap. Sama saja. Oke, kita masuk ke grafiknya. Ternyata isobarik ini ada grafiknya. Grafiknya bagaimana? Misal nih, oke, grafiknya seperti ini. Ini kita mengenal yang namanya tekanan. Oke, grafik tekanan terhadap volume. Oke, tekanan terhadap volume bagaimana? Karena dia mengatakan tadi tekanannya tetap, berarti arahnya ke sini nih, ya kan? Misal di sini kita sebut V1. Di sini kita sebut V2. Oke, otomatis di sini kita sebut P1, ya kan? Oke, ada V1, ada V2. Sekarang, ini bisa nggak sih daerah ini saya arsir? Bisa. Daerah yang saya arsir ini ternyata adalah usaha. Oke, daerah yang saya arsir ini adalah usaha. Berarti di sini terjadi yang namanya usaha. Bagaimana rumusnya? Maka rumus dari usaha adalah W sama dengan P kali delta V. Oke. Usahanya itu apa? Di sini ada yang namanya luas daerah, iya kan? Di sini kita mengenal yang namanya luas daerah. Oke. Maka pastinya luas daerah ini ada yang namanya usaha. Maka W sama dengan P kali delta V. Maka W sama dengan P delta V apa? V2 dikurang V1. Kenapa V2 dikurang 1? Karena tanda panahnya ini ke arah V2. Oke. Bagaimana, Bu, kalau misalkan tanda panahnya ke arah V1? Misalnya gini nih. Ini P, ini V, ya kan? Ini P1. Oke. Tanda panahnya ke sini nih. Ya nggak? Berarti ini V1, ini V2. Oke, ada tanda panahnya ke arah V1. Nih, ada daerah nggak yang saya arsir di sini? Oke, ini misalnya daerah nih yang saya arsir nih. Oke, ada daerah yang saya arsir. Berarti di sini ada W-nya. Bagaimana rumusnya? Maka W sama dengan P kali delta V. Oke, maka W sama dengan P. Ingat, karena tanda panahnya ke V1, maka V1 dikurang V2. Tergantung tanda panahnya ke arah mana. Kalau tanda panah ke arah V2, maka V2 dikurang V1. Kalau tanda panahnya ke arah V1, maka V2 dikurang V1. Minusnya, kalau V2 dikurang V1, ini pasti hasil akhirnya itu plus. Kalau V1 dikurang V2, hasil akhirnya pasti akan minus. Misal V1 ini saya sebut 2, V2 ini 4, P-nya itu adalah 6. Misal ya, berarti W sama dengan
6. V1-nya 2 dikurang 4. Maka W sama dengan 6. 2 dikurang 4 min 2. Maka W sama dengan 6 dikurang 2. 6 dikurang 2. 6 kali min 2 jadi min 12. Oke. Kalau misalkan tanda panahnya ke V2, Bu. Kita samain ya contohnya. Maka W sama dengan 6. V2-nya 4 dikurang dengan 2. Maka W sama dengan 6. 4 dikurang 2 itu 2. Maka W sama dengan 6 kali 2 ya 12. Oke, kita lanjut yang isohorik. Oke, isohorik. Iso pastinya tetap. Tadi kan sudah saya jelasin ya, tetap. Horik itu volume. Jadi, isohorik itu volume yang tetap. Oke, dia volume yang tetap. Oke ya. Volume tetap artinya bagaimana? Oke, kita masuk lagi ke rumus teori kinetik gas. Rumus teori kinetik gas itu apa? PV sama dengan nRT per PV sama dengan nRT. Ada 1, 1, 1, 2, 2, dan 2. Dia mengatakan volumenya tetap, berarti V-nya coret, V-nya coret, NR-nya coret, NR-nya coret. Berarti P1 sama dengan T1 per V2 sama dengan T2. Oke, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini untuk rumus isohorik, atau P1 per T1 sama dengan konstan. Ini rumus yang untuk isohorik. Bu, bagaimana grafiknya? Oke, di isohorik pastinya ada grafiknya. Grafiknya apa, Bu? Antara P dan V. Oke ya, grafik tekanan terhadap volume V. Oke, bagaimana grafiknya? Karena dia mengatakan volumenya tetap, berarti grafiknya ya ke atas atau ke bawah, ya kan? Ini terjadi karena volumenya tetap. Lalu bagaimana untuk rumus energi dalamnya atau kalornya? Di sini ada nggak usaha yang terjadi? Tidak ada. Di sini usahanya sama dengan 0. Maka bagaimana kalau misalkan dia tidak ada usaha? Ada nggak perubahan volumenya? Pastinya tidak ada. Masuk ke rumusnya. W sama dengan P dikali delta V. Oke. Volumenya W sama dengan P V2 dikurang V1. W sama dengan P V2 dikurang V1 itu berapa? Misal, saya mengatakan volumenya V2-nya V, V1-nya V. Berarti, nih ya, volume 2 saya mengatakan V. Volume 1 saya mengatakan V. Maka V dikurang V. Karena apa? Volumenya tetap. Maka W sama dengan P kali 0. Maka W sama dengan 0. Jadi tidak ada yang namanya usaha yang dilakukan. Oke ya, masuk ke rumus kalor. Kalornya bagaimana? Maka Q sama dengan delta U plus W. Maka Q sama dengan delta U plus 0. Maka Q sama dengan delta U. Jadi di isohorik, kalor yang terjadi hanya ada yang namanya energi dalam. Beda dengan isobarik, kalornya terjadi pasti karena adanya energi dalam dan adanya usaha. Oke, paham ya untuk isohorik. Kita masuk ke isotermal. Nah, di isotermal dia mengatakan bahwa suhunya tetap. Termal itu artinya suhu. Iso itu artinya tetap. Jadi suhunya tetap atau suhu yang konstan. Itu sama saja. Oke. Rumusnya bagaimana untuk suhu yang tetap? Oke. Untuk suhu yang tetap berarti T-nya konstan. Kita masuk ke rumus teori kinetik gas. PV sama dengan nRT per PV sama dengan nRT. Ada ini 2. Oke. T-nya itu konstan kan?
dia mengatakan T-nya konstan. Berarti T-nya tetap. Coret yang ini, coret yang ini. Berarti PV sama dengan konstan. Oke ya. Berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini untuk isotermal. Oke. Misal, kita masuk ke rumus energi dalamnya. Oke, energi dalamnya. T1 itu sama dengan T2 sama dengan T. Oke, masuk ke rumus energi dalam. Rumus energi dalam monoatomik itu apa? Delta U sama dengan 3/2 NR kali delta T. Berarti delta U sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1. Delta U sama dengan 3/2 NR T2 T1 itu sama dengan T. Nih yang ini nih. Berarti T dikurang T. Delta U sama dengan 3/2 NR kali 0. Berarti delta U sama dengan 0. Kita masuk ke energi dalam. Ke energi dalam, ke kalornya. Berarti Q sama dengan delta U plus W. Maka Q sama dengan delta U-nya sama dengan 0 plus W. Maka Q sama dengan W. Jadi di isotermal terjadi yang namanya usaha saja tanpa adanya energi dalam. Kalau isobarik itu ada usaha, ada yang namanya energi dalamnya. Jadi balance ya. Kalau misalkan isohorik, dia nggak ada usahanya, hanya ada energi dalam aja. Kalau di isotermal, hanya ada usaha saja tanpa ada energi dalam. Oke, sekarang Bu bagaimana grafiknya untuk isotermal? Misal, di sini saya ada P, di sini saya ada T. Oke, dia mengatakan bahwa suhunya konstan. Artinya kalau suhunya konstan, oke kita lanjut ya. Bu, bagaimana kalau misalkan grafiknya? Oke, jadi grafik isotermal nih, P dan di sini T. Oke, grafiknya bagaimana? Ingat, isotermal itu suhunya tetap, ya kan? Isotermal suhunya tetap. Jadi kalau isotermal suhunya tetap, grafiknya bagaimana? Ya ke atas atau ke bawah. Itu untuk grafik isotermal kalau P terhadap T. Bu, bagaimana kalau misalkan grafiknya itu volume terhadap tekanan? Oke, ini grafik volume terhadap tekanan. Ini volume, ini tekanan. Oke. Oke, sekarang ini. Ini kita sebut yang namanya P1. Di sini kita sebut yang namanya P2. Oke. Dia terjadinya bagaimana? Dia terjadinya seperti ini. Itu volume terhadap tekanan. Oke. Di sini kita mengenal yang namanya P1. Lalu di sini kita mengenal yang namanya P2. Ini V2. Dan di sini kita mengenal yang namanya V1. Oke. Jadi proses ini terjadi karena adanya perubahan volume. Oke ya. Proses grafik P terhadap V ini terjadi karena perubahan volume. Lalu ini bagaimana? Ini proses terjadi yang namanya mengembang. Oke. Ini prosesnya terjadi karena adanya mengembang. Dan ini proses terjadi karena adanya fungsi ln. Oke, fungsi ln. Jadi grafiknya seperti ini. Lalu kita masuk ke kalor. Oke, Q sama dengan delta U plus W. Oke, maka Q sama dengan delta U-nya sama dengan 0 plus W, ya kan? Yang tadi ya saya jelaskan, maka Q sama dengan W. Nah, W di sini karena grafiknya
fungsinya len, ya kan? Dia mengembang seperti ini, fungsinya len, maka Q sama dengan nRT len V2 per V1. Ini terjadi karena grafiknya mengembang. Oke, lalu kita masuk ke proses adiabatik. Oke, proses adiabatik itu syaratnya Q-nya sama dengan 0. Q-nya harus 0. Kalau Q-nya sama dengan 0 itu proses adiabatik. Tapi kalau Q-nya ada nilainya itu bukan proses adiabatik. Oke. Apa sih arti dari proses adiabatik? Adiabatik itu artinya tidak ada yang namanya pertukaran kalor. Tidak ada yang namanya pertukaran kalor. Jadi Q-nya sama dengan 0. Misal, saya punya es dan saya punya air panas. Oke, di sini nih. Oke, di sini saya ada es, ya kan? Lalu di sini saya punya yang namanya air panas. Nih, air panas nih. Oke, pada saat es dan air panas ini saya satukan, ya kan? Saya masukkan ke sini. Ini es nih, ini es nih, ya kan? Batu es. Ini air panas, ya kan? Nih, beruap deh dia air panasnya kan? Ini air panas nih. Pada saat saya masukkan ke sini, pada saat saya satukan es ini ke air panas, ya kan? Air panas ini, pastinya mereka belum menyatu, ya kan? Pasti di atas sini es, di bawah sini air panas. Jadi dia belum menyatu. Pada saat dia belum menyatu seperti ini, inilah yang dinamakan proses adiabatik. Oke. Tapi pada saat semuanya mencampur jadi satu, itu bukan lagi proses adiabatik. Oke. Masuk ke rumusnya. Tadi kan saya mengatakan kalornya sama dengan 0. Oke. Q sama dengan delta U plus W. Q-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan delta U plus W. Maka delta U sama dengan min W. Maka energi dalamnya terjadi yang dikeluarkan sama saja dengan usaha. Jadi energi dalam itu sama saja usaha yang dikeluarkan mereka sama saja. Gimana sih belibet ibu ngomongnya ya? Maka energi dalam itu sama saja dengan usaha yang terjadi. Seperti itu. Ngomong ya belibet bu, ya kan? Oke. Yang kedua, ada persamaan seperti ini. Bagaimana kalau tekanan dan volume? Oke. Yang kedua, ada persamaan P1 V1 pangkat gamma. Oke, pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Atau begini deh. Rumusnya itu P1 lagi. Rumusnya itu PV pangkat gamma sama dengan konstan. Ini rumusnya. Oke, maka P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Ini rumus yang pertama. Oke, gamma di sini artinya bagaimana? Gamma di sini adalah ketetapan Laplace. Oke, ketetapan Laplace. Rumusnya bagaimana? Maka gamma sama dengan CP per CV. Ini rumusnya. Maka masuk. Tekanan itu apa rumusnya tekanan? Tekanan itu rumusnya kan PV sama dengan nRT. Maka kalau yang ditanya P, nRT per V. Masuk ke tekanan. Berarti nRT, karena dia 1 kali V1, V1 pangkat gamma sama dengan nRT2 per V2 kali V2 pangkat gamma. Yang mana yang bisa dicoret? NR coret. Maka T1 per V1 kali V1 pangkat gamma sama dengan T2 per V2 kali V2 pangkat gamma. V1 yang ini bisa nggak sih naik ke atas? Naik ke sini nih? Bisa. Bagaimana? Berarti pangkatnya menjadi minus 1. Berarti T1 kali V1 min 1
kali V1 pangkat gamma. Oke, sorry. Jangan gini deh, salah. Oke. Oke, T1 berarti V1 pangkat gamma kali V1 min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma kali V2 min 1. Maka T1 V1 sama V1 tetap kan, jadi V1 gamma min 1 sama dengan T2 V2 gamma min 1. Ini rumus yang terjadi jika volume terhadap suhu. Lalu Bu, bagaimana grafik isotermal dan adiabatik? Oke, jadi grafik isotermal dan adiabatik seperti ini. Ini P terhadap V. Oke, lihat ya, ini grafik isotermal. Lalu bagaimana Bu grafik adiabatiknya? Maka grafik adiabatik ada di sini. Ini adiabatik. Oke ya. Jadi isotermal dan adiabatik itu perbedaannya sangat tipis sekali. Sama halnya dengan saya contohkan tadi, es sama air panas. Es dan air panas itu perbedaannya sangat tipis sekali. Ya kan? Maka grafiknya isotermal dan adiabatik itu sangat-sangat tipis sekali. Oke, terima kasih semuanya. Silakan dicatat materi ini. Nanti sewaktu-waktu saya akan periksa. Oke, terima kasih semuanya.